cukup ya. Sudah cukup ya, silakan duduk kembali. Silakan penuntut umum melanjutkan pembacaan dakwaannya. Terima kasih. Yang Mulia Majelis Hakim izin melanjutkan. Setelah selesai terdakwa Hendra Kurniawan SIK mendengar cerita dari Beni Ali di ruang tengah rumah dinas saksi Ferdi Sambo, tempat kejadian perkara, kemudian terdakwa Hendra Kurniawan SIK mendekati sambil melihat mayat Nofriansah Yosua Huta Barat yang berada di bawah tangga dapur rumah dinas saksi Ferdi Sambo SH SIK tersebut. Tidak lama kemudian, sekira pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, datang mobil ambulans dan selanjutnya jenazah korban Nofriansah Yosua Huta Barat dievakuasi ke Rumah Sakit Kramat Jati yang dikawal oleh Susanto. Setelah jenazah korban Nofriansah Yosua Huta Barat dievakuasi, kemudian terdakwa Hendra Kurniawan SIK bersama Beni Ali kembali ke kantor Divisi Propam Mabes Polri. Dan selama dalam perjalanan menuju kantor, terdakwa Hendra Kurniawan SIK menelpon Harun supaya menghubungi saksi Agus Nurpatria Adipurnama SIK agar datang ke kantor Divisi Propam Mabes Polri dengan yang tujuannya untuk melakukan klarifikasi kebenaran peristiwa di rumah dinas saksi Ferdi Sambo tersebut. Setibanya terdakwa Hendra Kurniawan SIK di kantor sekira pukul 20.05 waktu Indonesia Barat. Saat itu saksi Agus Nurpatria Adipurnama SIK ternyata telah tiba terlebih dahulu di sana. Kemudian terdakwa Hendra Kurniawan SIK melakukan klarifikasi kepada Richard Eliezer Pudiang Lumiu, Ricky Rizal Wibowo dan Kuat Ma'ruf yang telah berada di sana. Dan pada intinya mereka menjelaskan dan membenarkan sesuai cerita yang telah diskenariokan oleh saksi Ferdi Sambo sebelumnya perihal terjadinya penembakan di komplek perumahan Polri Duren 3, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Kemudian sekira pukul 20.45 waktu Indonesia Barat, Beni Ali mendapat telepon dari Dedi Murti dan menyampaikan agar Beni Ali menghadap pimpinan. Pada saat Beni Ali berangkat dari kantor Divisi Propam Mabes Polri hendak menghadap pimpinan dan mau turun ke lantai 1 Biro Provos, di saat itulah bertemu Beni Ali dengan saksi Ferdi Sambo dan Beni Ali menyatakan saya dipanggil pimpinan. Kemudian saksi Ferdi Sambo Kemudian dijawab oleh saksi Ferdi Sambo, oh iya, jelaskan saja, nanti saya menghadap juga. Kemudian terdakwa Hendra Kurniawan SIK mendampingi Beni Ali bersama menghadap pimpinan. Sepulangnya saksi Ferdi Sambo, terdakwa Hendra Kurniawan SIK dan Beni Ali menghadap pimpinan. Selanjutnya pada pukul 22 waktu Indonesia Barat, terdakwa Hendra Kurniawan SIK dan saksi Ferdi Sambo kembali ke ruangan pemeriksaan Biro Provos di lantai 3 dan langsung menemui Richard Eliezer Pudiang Lumiu, Ricky Rizal Wibowo dan Kuat Ma'ruf untuk menyampaikan dan menyamakan pikiran sesuai skenario yang telah dibuat sebelumnya atas peristiwa penembakan yang telah terjadi pada diri korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Setelah itu, saksi Ferdi Sambo kembali memanggil terdakwa Hendra Kurniawan SIK, Beni Ali, saksi Agus Nurpatria Adipurnama SIK dan Harun dan menyampaikan bahwa ini masalah harga diri. Percuma punya jabatan dan pangkat bintang 2 kalau harkat dan martabat serta kehormatan keluarga hancur karena kelakuan Brigadir Nofriansah Huta Barat. Saya sudah menghadap pimpinan dan menjelaskan pertanyaan pimpinan cuma satu, yaitu kamu nembak nggak Bo? Dan saksi Ferdi Sambo menjawab, siap tidak Jenderal. Kalau saya nembak, kenapa harus di dalam rumah? Pasti saya selesaikan di luar. Kalau saya yang nembak, bisa pecah itu kepalanya atau jebol, karena senjata pegangan saya kaliber 45. Mohon rekan-rekan untuk masalah ini diproses apa adanya sesuai kejadian di TKP, keterangan saksi dan barang bukti yang diamankan. Untuk kejadian di Magelang tidak usah dipertanyakan, berangkat dari kejadian Duren 3 saja. Dan baiknya untuk penanganan tindak lanjutnya di Paminal saja. Selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 9 Juli tahun 2022 sekira pukul 07.30 waktu Indonesia Barat, terdakwa Hendra Kurniawan SIK ditelepon oleh saksi Ferdi Sambo dan mengatakan, "Bro, untuk pemeriksaan saksi-saksi oleh penyidik Selatan di tempat bro aja ya.
biar tidak gaduh karena ini menyangkut mbakmu masalah pelecehan, dan tolong cek CCTV komplek. Lalu sekira pukul 08.00 waktu Indonesia Barat, terdakwa Hendra Kurniawan SIK menghubungi saksi Ari Cahya Nugraha SH SIK MSI alias Acai yang merupakan tim CCTV pada saat kasus KM50 namun tidak terhubung. Kemudian terdakwa Hendra Kurniawan SIK menghubungi saksi Agus Nurpatria Adi Purnama SIK melalui WhatsApp call dan meminta agar ke ruangan terdakwa Hendra Kurniawan SIK. Pada saat saksi Agus Nurpatria Adi Purnama SIK tiba di ruangan tersebut, terdakwa Hendra Kurniawan SIK meminta Agus Nurpatria Adi Purnama SIK untuk menghubungi saksi Ari Cahya Nugraha SIK SH SIK MSI alias Aceh dengan kalimat, "Coba Gus hubungi AKBP Ari Cahya." Namun tidak terhubung juga. Lalu tidak berapa lama kemudian saksi Ari Cahya Nugraha SH SIK MSI alias Aceh menghubungi saksi Agus Nurpatria Adi Purnama SIK dengan nomor 081221782297 dan mau bicara dengan terdakwa Hendra Kurniawan SIK. Lalu saksi Agus Nurpatria Adi Purnama SIK menyerahkan handphonenya kepada terdakwa Hendra Kurniawan SIK sambil mengatakan kepada saksi Ari Cahya Nugraha SH SIK MSI alias Aceh, "Nih, ada di sebelah saya." Kemudian terdakwa Hendra Kurniawan SIK berbicara dengan saksi Ari Cahya Nugraha SH SIK MSI alias Aceh dan mengatakan, "Cai, permintaan Bang Sambo untuk CCTV udah dicek belum? Kalau belum, mumpung siang coba kamu screening." Akan tetapi saksi Ari Cahya Nugraha SH SIK MSI alias Aceh menjelaskan dia sedang berada di Bali dan menyampaikan nanti biar anggotanya, maksudnya saksi Irfan Widianto SH SIK yang melakukan pengecekan CCTV. Kemudian terdakwa Hendra Kurniawan SIK menjawab, "Silakan aja koordinasi dengan Kaden A," maksudnya saksi Agus Nurpatria Adi Purnama SIK. Setelah itu saksi Agus Nurpatria Adi Purnama SIK kembali menghubungi saksi Ari Cahya Nugraha SH SIK MSI alias Aceh untuk memastikan bahwa arahan yang diberikan oleh terdakwa Hendra Kurniawan SIK sudah jelas, dan dijawab oleh saksi Ari Cahya Nugraha SH SIK MSI alias Aceh bahwa arahan tersebut sudah jelas. Kemudian saksi Ari Cahya Nugraha SH SIK MSI alias Aceh juga menyampaikan kepada saksi Agus Nurpatria Adi Purnama SIK bahwa anggota Ari Cahya Nugraha SH SIK MSI alias Aceh akan menemui saksi Agus Nurpatria Adi Purnama SIK guna berkoordinasi menyangkut arahan dari terdakwa Hendra Kurniawan SIK. Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, saksi Irfan Widianto SH SIK yang merupakan anak buah dari saksi Ari Cahya Nugraha SH SIK MSI alias Aceh tiba di Komplek Polri Duren 3, kemudian memarkirkan kendaraannya di luar Komplek Perumahan Polri sambil menunggu anggota lainnya yaitu saksi Tomser dan Munafri. Berselang tidak berapa lama kemudian, sekitar 5 menit, mereka bersama tiba di parkiran tersebut dan selanjutnya saksi Irfan Widianto SH SIK menelpon saksi Ari Cahya Nugraha SH SIK MSI alias Aceh dan menyampaikan bahwa saksi Irfan Widianto SH SIK sudah tiba di Komplek Perumahan Polri Duren 3 dan saksi Ari Cahya Nugraha SH SIK MSI alias Aceh memberikan nomor handphone saksi Agus Nurpatria Adi Purnama SIK, maksudnya Kaden A Paminal, dan saksi Irfan Widianto SH SIK meminta menghadap. Selanjutnya saksi Irfan Widianto SH SIK menghubungi saksi Agus Nurpatria Adi Purnama SIK, maksudnya Kaden A Paminal, dan menyatakan bahwa saksi Irfan Widianto adalah anggota Ari Cahya Nugraha SH SIK MSI alias Aceh dan meminta menghadap kepada saksi Agus Nurpatria Adi Purnama SIK. Dan selanjutnya saksi Irfan Widianto SH SIK agar melakukan screening dengan cara menghitung jumlah CCTV yang berada di Komplek Polri Duren 3 dan menemukan bahwa terdapat sebanyak 20 CCTV di Komplek Polri Duren 3. Setelah itu saksi Irfan Widianto SH SIK melaporkan hal tersebut kepada saksi Agus Nurpatria Adi Purnama SIK dengan menggunakan telepon bahwa hasil pengecekan CCTV di seputaran Komplek Perumahan Polri Duren 3 ada
ada sekitar 20 CCTV. Selanjutnya, saksi Agus Nurpatria Adi Purnama SIK juga melaporkan jumlah CCTV di seputaran Komplek Perumahan Duren 3 tersebut kepada terdakwa Hendra Kurniawan SIK yang sedang berada di rumah dinas saksi Ferdi Sambo bersama saksi Arif Rahman Arifin SIK MH dan saksi Ferdi Sambo SH SIK MH. Kemudian Agus Nurpatria Adi Purnama SIK mengatakan, "Bang, izin anak buahnya Acai laporan ke saya ada sebanyak 20 CCTV." Kemudian terdakwa Hendra Kurniawan SIK mengatakan, "Oke, jangan semuanya, yang penting-penting saja." Setelah menghubungi terdakwa Hendra Kurniawan SIK, kemudian saksi Agus Nurpatria Adi Purnama SIK menyampaikan kepada saksi Irfan Widianto SH SIK dengan cara dirangkul oleh saksi Agus Nurpatria sambil ditunjukkan CCTV yang berada di pertigaan depan pintu masuk lapangan basket Komplek Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan. Kemudian saksi Agus Nurpatria Adi Purnama SIK menanyakan DVR CCTV tersebut ada di mana, tetapi saksi Irfan Widianto SH SIK menjawab tidak tahu. Dan setelah itu saksi Agus Nurpatria Adi Purnama SIK menyatakan bahwa DVR CCTV tersebut ada di pos security dan saksi Irfan Widianto SH SIK dan diarahkan mengecek kebenaran DVR tersebut. Setelah itu saksi Irfan Widianto SH SIK juga diminta untuk mengambil DVR CCTV tersebut dan mengganti dengan DVR yang baru. Izin dilanjutkan oleh rekan kami, Pak. Mohon izin melanjutkan Yang Mulia. Silakan. Selanjutnya, saksi Agus Nurpatria Adi Purnama SIK mengajak berjalan kembali saksi Irfan Widianto SH SIK sambil dirangkul menuju ke rumah saksi Ridwan Reki Nelson Soplangit SIK MH Kasat Reskrim Metro Jakarta Selatan. Dan pada saat tiba di depan rumah saksi Ridwan Reki Nelson Soplangit SIK MH, saksi Agus Nurpatria Adi Purnama SIK menanyakan, "Ini rumah siapa?" Dan saksi Irfan Widianto SH SIK menjawab bahwa rumah tersebut adalah rumah dari saksi Ridwan Reki Nelson Soplangit SIK MH Kasat Reskrim Metro Jakarta Selatan. Selanjutnya, saksi Agus Nurpatria Adi Purnama SIK meminta kepada saksi Irfan Widianto SH SIK agar DVR CCTV yang berada di rumah Ridwan Reki Nelson Soplangit SIK MH diambil diganti dengan yang baru. Kemudian saksi Irfan Widianto SH SIK bersama dua anggota saksi menuju ke pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan. Dan saksi Irfan Widianto mengecek DVR CCTV tersebut. Dan saksi Irfan Widianto melihat ada monitor dalam keadaan menyala. Lalu saksi Irfan Widianto berjalan lagi dan melihat DVR CCTV ada dua DVR berwarna hitam. Selanjutnya, saksi Irfan Widianto keluar dari pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan. Kemudian saksi Irfan Widianto berjalan menuju rumah saksi Ridwan Reki Nelson Soplangit SIK MH dan setelah bertemu saksi Irfan Widianto kemudian menyampaikan kepada saksi Ridwan Reki Nelson Soplangit SIK MH bahwa saksi Irfan Widianto mendapat arahan untuk mengambil DVR CCTV di rumah saksi Ridwan Reki Nelson Soplangit SIK MH. Selanjutnya, saksi Ridwan Reki Nelson Soplangit SIK MH menanyakan, "Perintah siapa?" Saksi Irfan Widianto hanya menyampaikan arahan sambil tangan saksi Irfan Widianto menunjuk ke arah belakang, di mana arah tersebut ada saksi Agus Nurpatria Adi Purnama SIK, yaitu Kaden Paminal, dan saksi Ridwan Reki Nelson Soplangit SIK MH menyatakan, "Ya sudah, nanti saja."
Selanjutnya, saksi Irfan Widianto keluar komplek perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan dan mengajak anggotanya. Ketika tiba di luar, saksi Irfan Widianto menerima telepon dari saksi Cuk Putranto SIK, Korspri Kadif Propam, dan menanyakan apakah telah menerima arahan untuk mengganti 2 DVR CCTV. Kemudian saksi Irfan Widianto mengiyakan dan selanjutnya saksi Cuk Putranto SIK menekankan agar saksi Irfan Widianto jangan lupa untuk mengganti dengan yang DVR CCTV baru. Kemudian saksi Irfan Widianto menghubungi saksi Chong Cipung alias Apung, pemilik usaha CCTV. Selanjutnya saksi Irfan Widianto memesan 2 unit DVR CCTV yang sesuai dengan yang ada di pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan. Dan saksi Irfan Widianto juga meminta agar saksi Chong Cipung alias Apung datang segera untuk melakukan pergantian DVR CCTV tersebut. Selanjutnya, sekira pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, saksi Chong Cipung alias Apung datang ke lokasi dan bertemu dengan saksi Irfan Widianto SH SIK di luar komplek perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan. Kemudian saksi Irfan Widianto mengajak saksi Chong Cipung alias Apung ke pos security komplek perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan bersama 2 anggotanya dari saksi Irfan Widianto. Setelah tiba di pos security komplek perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, saksi Irfan Widianto bertemu dengan security komplek perumahan Polri Duren 3 yaitu saksi Abdul Zafar dan menyampaikan bahwa saksi Irfan Widianto diminta untuk mengganti DVR CCTV yang berada di pos security komplek perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan. Ternyata security bernama Abdul Zafar tidak memperbolehkan dan menyampaikan agar meminta izin terlebih dahulu kepada Ketua RT Komplek Polri Duren 3 RT 05 RW 01. Namun ketika saksi Abdul Zafar hendak menghubungi Ketua RT dengan menggunakan handphone oleh saksi Irfan Widianto melarangnya. Bahkan saksi Abdul Zafar dihalangi untuk tidak boleh masuk ke pos pengamanan komplek perumahan Polri Duren 3 tersebut. Pada saat itu, saksi Irfan melihat bahwa layar monitor tersebut menyala dan bergerak. Hanya saksi Irfan Widianto tidak ingat berapa channel yang tertera pada layar monitor tersebut. Kemudian saksi Chong Cipung alias Apung melakukan penggantian 2 unit DVR CCTV merek G-Lens Security model GFDS garis datar 87508M serial number 977042771322 yang ada harddisknya berada di pos security Komplek Polri Duren 3 RT 5 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan tersebut. Pada saat saksi Chong Cipung alias Apung melakukan penggantian DVR CCTV, saksi Irfan Widianto menelpon saksi Ridwan Ricky Nelson Soplangit untuk menanyakan tentang permintaan penggantian DVR CCTV di rumahnya. Seperti yang sebelumnya saksi Irfan Widianto sampaikan pada saksi Ridwan Ricky Nelson Soplangit SIK MH. Dan saksi Ridwan Ricky Nelson Soplangit SIK MH meminta saksi Irfan Widianto agar datang ke rumahnya untuk mengambil DVR CCTV tersebut. Selanjutnya saksi Irfan Widianto pergi meninggalkan saksi Chong Cipung alias Apung menuju rumah saksi Ridwan Ricky Nelson Soplangit SIK MH untuk mengambil DVR CCTV
CCTV. Setibanya di rumah saksi Ridwan Ricky Nelson Soplangit, DVR CCTV tersebut langsung diserahkan kepada saksi Irfan Widianto SH SIK di luar rumah. Kemudian saksi Irfan Widianto kembali ke pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan sambil membawa DVR CCTV milik AKBP saksi Ridwan Ricky Nelson Soplangit SIK MH. Bahwa sekitar 10 menit berjalan, kemudian saksi Irfan Widianto menerima telepon dari saksi Arianto yang merupakan seorang PHL di Propam Polri dan menyatakan bahwa kalau pergantian DVR CCTV sudah selesai, agar diserahkan kepada saksi Cuk Putranto SIK di rumah pribadi saksi Ferdi Sambo di Jalan Saguling 3 Romawi nomor 29 Duren 3 Jakarta Selatan. Selanjutnya, saksi Irfan Widianto menyatakan karena proses pergantian DVR CCTV sudah mau selesai, agar saksi Arianto saja yang datang untuk menjemput DVR CCTV tersebut. Kemudian saksi Arianto datang dan sekitar 10 menit kemudian proses pergantian DVR CCTV di pos security Komplek Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan selesai. Selanjutnya saksi Irfan Widianto menyerahkan 3 unit DVR CCTV kepada saksi Arianto dengan perincian 2 unit DVR CCTV yang berada di pos security Komplek Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan dan 1 unit lagi DVR CCTV milik saksi Ridwan Ricky Nelson Soplangit. Bahwa tindakan mengambil dan mengganti DVR CCTV yang berada di pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan adalah tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Dr. Andes Seno Soekarto selaku Ketua RT dan baru diketahui mengenai penggantian DVR CCTV Komplek Polri Duren 3 pada tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 07.30 waktu Indonesia Barat. Ketika saksi Marjuki dan saksi Jafar datang ke tempat tinggal saksi Dr. Andes Seno Soekarto dan menjelaskan bahwa pada tanggal 9 Juli 2022 ada sekitar 3 sampai 5 orang yang datang mengaku sebagai anggota polisi ke pos pengamanan Komplek Perumahan Polri Duren 3, namun tidak memberitahukan di mana bertugas dan juga tidak memberikan nama. Lalu mereka mengganti DVR CCTV yang ada dengan yang baru. Sehingga perbuatan saksi Irfan Widianto atas permintaan saksi Ferdi Sambo mengakibatkan terganggunya sistem elektronik yaitu CCTV komplek yang berada di pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan. Selanjutnya, pukul 22.00 waktu Indonesia Barat, DVR CCTV yang telah diambil dari kedua lokasi tersebut telah diserahkan oleh saksi Arianto kepada saksi Cuk Putranto SIK, di mana saksi Cuk Putranto melihat sendiri DVR CCTV tersebut telah terbungkus plastik berwarna hitam. Kemudian saksi Cuk Putranto menyuruh saksi Arianto untuk meletakkan DVR CCTV tersebut di bagasi mobil Toyota Innova dengan nopol B1617 KH milik saksi Cuk Putranto, dan saksi Cuk Putranto tidak membuka plastik yang berisi DVR CCTV tersebut. Bahwa saksi Cuk Putranto SIK dalam menguasai DVR tersebut tanpa dilengkapi surat tugas maupun berita acara penyitaan sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan KUHP dalam melaksanakan tindakan hukum terhadap barang bukti yang ada hubungannya dengan tindak pidana. Namun DVR CCTV tersebut ditaruh di bagasi mobil milik saksi Cuk Putranto dan bukan diserahkan kepada yang berwenang dalam menangani perkara tindak pidana. Selanjutnya, pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, saksi Arif Rahman Arifin SIK MH ditelepon oleh terdakwa Hendra Kurniawan
dan meminta saksi Arif Rahman Arifin untuk menemui penyidik Polres Jakarta Selatan dengan maksud agar penyidik Polres Jakarta Selatan membuat satu folder khusus untuk menyimpan file-file dugaan pelecehan Ibu Putri Chandrawati, di mana hal tersebut merupakan hal yang mengada-ngada karena memang tidak ada peristiwa pelecehan. Kemudian saksi Ferdi Sambo menelpon saksi Arif Rahman dan mengingatkan hal yang sama agar jangan menyampaikan aib keluarga, jangan kemana-mana atau tersebar, malu karena itu aib. Kemudian sekira pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, saksi Arif Rahman menghubungi saksi Cuk Putranto untuk bertemu di Polres Jakarta Selatan, dan saksi Arif Rahman Arifin dan juga menghubungi saksi Rifaizal Samuel bahwa akan datang ke Polres Jakarta Selatan sekira pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Saksi Arif Rahman Arifin tiba di Polres Jakarta Selatan dan bertemu dengan saksi Rifaizal Samuel bersama tim penyidik di ruang rapat Kasat Reskrim. Tidak berapa lama kemudian, saksi Cuk Putranto SIK datang. Lalu saksi Arif Rahman Arifin menyampaikan arahan dari terdakwa Hendra Kurniawan dan saksi Ferdi Sambo SH SIK kepada penyidik supaya BAP Ibu Putri Chandrawati tidak tersebar kemana-mana. Penyidik agar bertanggung jawab. Kemudian saksi Rifaizal Samuel bertanya, izin bang, kami boleh meminta dekoder CCTV. Saksi Arif Rahman Arifin kaget karena tidak tahu tentang dekoder CCTV. Tapi kemudian saksi Cuk Putranto SIK menyampaikan bahwa menyimpan dekoder CCTV ada di mobilnya. Kemudian penyidik Polres Jakarta Selatan mengambil dari mobil saksi Cuk Putranto SIK. Selanjutnya, pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022, sekira pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, ketika saksi Cuk Putranto SIK sedang berada di dalam ruangan di Propam, saksi Cuk Putranto dipanggil oleh saksi Ferdi Sambo dan bertanya, CCTV di mana? Dan dijawab oleh saksi Cuk Putranto, CCTV mana Jenderal? Kemudian saksi Ferdi Sambo menjawab, CCTV sekitar rumah. Kemudian dijawab lagi oleh saksi Cuk Putranto, sudah saya serahkan ke Polres Jakarta Selatan. Kemudian saksi Ferdi Sambo katakan, siapa yang perintahkan? Kemudian dijawab oleh saksi Cuk Putranto, siap. Selanjutnya saksi Ferdi Sambo meminta saksi Cuk Putranto SIK dengan berkata, kamu ambil CCTV-nya, kamu copy, dan kamu lihat isinya. Kemudian saksi Ferdi Sambo melanjutkan kata-katanya dengan nada marah. Lakukan, jangan banyak tanya. Kalau ada apa-apa, saya tanggung jawab. Dan dijawab oleh saksi Cuk Putranto, siap Jenderal. Kemudian saksi Cuk Putranto meninggalkan ruang kerja saksi Ferdi Sambo dan menghubungi saksi Rifaizal Samuel untuk mengambil DVR CCTV. Kemudian pada saat itu saksi Rifaizal Samuel menanyakan, kok diambil bang? Kan sudah diserahkan. Namun dijawab oleh saksi Cuk Putranto, perintah Bapak. Selanjutnya saksi Cuk Putranto SIK menuju ke Polres Jakarta Selatan dan bertemu dengan penyidik Polres Jakarta Selatan untuk mengambil DVR CCTV yang masih terbungkus plastik hitam yang kemudian disimpan saksi Cuk Putranto SIK di mobil Toyota Innova Nopol B1617 KIH miliknya. Begitu khawatir dan gelisahnya saksi Ferdi Sambo atas perbuatan penembakan yang terjadi pada tanggal 8 Juli 2022 di rumahnya, Kompleks Perumahan Polri Duren 3 nomor 46 RT 05 RW 01, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan. Maka pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, saksi Ferdi Sambo menghubungi saksi Cuk Putranto agar datang ke Kompleks Perumahan Polri Duren 3 nomor 46 RT 05 RW 01, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan.
Kemudian pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, saksi Cuk Putranto menghubungi saksi Baikuni Wibowo SIK agar datang ke TKP dengan maksud untuk mengkopi dan melihat isi DVR CCTV, dan setelah keduanya bertemu, saksi Cuk Putranto menyampaikan, "Bek, tolong kopi dan lihat isinya." Dan oleh saksi Baikuni Wibowo menjawab, "Nggak apa-apa ini." Dan dijawab oleh saksi Cuk Putranto, "Kemarin saya sudah dimarahi, saya takut dimarahi lagi." Selanjutnya saksi Cuk Putranto menyerahkan kunci mobilnya kepada saksi Baikuni Wibowo untuk mengambil DVR CCTV yang disimpan di mobilnya. Selanjutnya, setelah saksi Baikuni Wibowo mengambil DVR CCTV yang berada di dalam mobil Toyota Innova Nopol B1617KH milik saksi Cuk Putranto, kemudian saksi Baikuni Wibowo kembali ke kantor Sespri Kadif Propam lantai 1 Gedung Utama Mabes Polri, dan saksi Baikuni Wibowo menyiapkan satu buah laptop Microsoft Surface dan kabel HDMI yang disambungkan ke laptop. Setelah menyala, pada saat itu muncul notifikasi untuk memasukkan password atau sandi. Namun pada saat itu saksi Baikuni Wibowo tidak memasukkan password atau sandi, tetapi hanya menekan OK dan langsung tersambung, di mana dari ketiga DVR CCTV tersebut hanya ada satu DVR CCTV yang berisi data atau rekaman, yaitu DVR CCTV yang berada di Gapura Pos Satpam yang menghadap rumah nomor 46, nomor 45, dan nomor 43. Kemudian saksi Baikuni Wibowo mencari data atau rekaman pada tanggal 8 Juli 2022 dari pukul 16.00 sampai dengan pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, dan dipindahkan ke media penyimpanan flash disk warna merah hitam. Setelah itu, saksi Baikuni Wibowo kembali ke Komplek Polri Duren 3 Pancoran, Jakarta Selatan dengan membawa flash disk warna hitam dan laptop Microsoft Surface dan menunjukkan data rekaman yang sudah dikopi tersebut kepada saksi Cuk Putranto. Tepatnya pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 2.00 waktu Indonesia Barat. Setelah selesainya pelaksanaan olah TKP di Komplek Polri Duren 3 nomor 46 dan bertempat di rumah saksi Ridwan Regi Nelson Soplangit selaku Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan yang beralamat di Komplek Polri Duren 3 nomor 46 Pancoran Jakarta Selatan, kemudian saksi Baikuni Wibowo SIK menyampaikan kepada saksi Cuk Putranto, "Nih, udah kopiannya CCTV." Saat itu saksi Cuk melaporkan dahulu kepada saksi Arif Rahman Arifin, di mana pada saat itu juga berada di TKP dengan mengatakan, "Bang, kemarin Bapak perintahkan untuk mengkopi dan melihat isinya. Abang mau lihat gak?" Kemudian saksi Cuk Putranto bersama saksi Arif Rahmat Arifin, saksi Baikuni Wibowo, dan saksi Ridwan Reki Nelson Soplangit secara bersama-sama menonton rekaman CCTV hasil kopian atau unduhan oleh saksi Baikuni Wibowo SIK dan diputar dengan menggunakan laptop milik saksi Baikuni Wibowo SIK. Selanjutnya, setelah keempat orang saksi yang menonton dan melihat isi dari flash disk tentang kejadian yang telah direkam dari CCTV tersebut, ternyata saksi Cuk Putranto SIK berkata, "Bang, ini Joshua masih hidup." Lalu saksi Baikuni Wibowo SIK memutar ulang antara menit 17.07 waktu Indonesia Barat sampai 17.11 waktu Indonesia Barat, dan mereka lihat ternyata benar bahwa Nofriansah Yosua Huta Barat sedang memakai baju putih dan berjalan dari pintu depan rumah menuju pintu samping melalui taman rumah dinas saksi Ferdi Sambo.
melihat keadaan sebenarnya terkait keberadaan Nofriansah Yosua Huta Barat masih hidup, akhirnya perasaan saksi Arif Rahman Arifin sangat kaget karena tidak menyangka bahwa apa yang sudah saksi Arif Rahman Arifin dengar beberapa hari yang lalu, informasi tentang kronologis kejadian tembak-menembak yang disampaikan oleh Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Budi Herdi, dan Karopenmas Div Humas Brigjen Ramadan ternyata tidak sama dengan apa yang saksi Arif Rahman Arifin lihat pada CCTV tersebut. Sekaligus terbantahkan apa yang disampaikan saksi Ferdi Sambo perihal meninggalnya Nofriansah Yosua Huta Barat terjadi karena tembak-menembak antara Nofriansah Yosua Huta Barat dengan Richard Eliezer sebelum saksi Ferdi Sambo datang ke rumah dinas Duren 3, yang akhirnya saksi Arif Rahman Arifin keluar dari rumah saksi Ridwan Ricky Nelson Soplangit dan langsung menghubungi terdakwa Hendra Kurniawan SIK dengan menggunakan WhatsApp call untuk meminta arahan dan petunjuk di mana terdakwa Hendra Kurniawan SIK selaku senior atau atasannya langsung, dan juga merupakan bagian tim khusus yang menangani peristiwa tembak-menembak di Komplek Perumahan Polri Duren 3 nomor 46 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan. Lalu saksi Arif Rahman Arifin melaporkan dengan sebenarnya fakta dari rekaman CCTV tersebut, di mana keadaan sebenarnya masih terlihat Nofriansah Yosua Huta Barat sedang berjalan dari pintu samping garasi rumah menuju pintu samping melalui taman rumah setelah saksi Ferdi Sambo sampai di rumah dinasnya. Mendengar suara saksi Arif Rahman Arifin melalui telepon gemetar dan takut, lalu terdakwa Hendra Kurniawan menenangkannya dan meminta agar pada kesempatan pertama ini saksi Arif Rahman Arifin dan terdakwa Hendra Kurniawan menghadap saksi Ferdi Sambo. Selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, saksi Arif Rahman Arifin diajak oleh terdakwa Hendra Kurniawan menghadap ke ruangan kerja saksi Ferdi Sambo di Mabes Polri. Kemudian saksi Ferdi Sambo menanyakan maksud dari kedatangan terdakwa Hendra Kurniawan dan saksi Arif Rahman Arifin, dan dijawab oleh terdakwa Hendra Kurniawan hendak melaporkan apa yang sebenarnya dilihat oleh saksi Arif Rahman Arifin. Dari rekaman CCTV sebagaimana yang dilaporkan kepada terdakwa Hendra Kurniawan di saat mereka nonton bersama pada waktu dini hari pukul 02.00 waktu Indonesia Barat tanggal 13 Juli 2022, di mana ditemukan perbedaan keterangan antara saksi Ferdi Sambo yang mengatakan terkait peristiwa penembakan terhadap Nofriansah Yosua Huta Barat pada saat saksi Ferdi Sambo datang ke rumah dinas Duren 3 telah terjadi tembak-menembak antara Nofriansah Yosua Huta Barat dengan Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Namun, berdasarkan rekaman CCTV pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3 yang telah ditonton oleh saksi Cuk Putranto bersama saksi Arif Rahman, saksi Baikuni, dan saksi Ridwan Ricky Nelson Soplangit, terlihat dalam rekaman video CCTV tersebut bahwa pada saat saksi Ferdi Sambo datang ke rumah dinas milik saksi Ferdi Sambo di Duren 3 nomor 46, terlihat bahwa Nofriansah Yosua Huta Barat masih hidup dan berjalan di taman rumah tersebut. Perbedaan tersebut dijelaskan sebanyak 2 kali oleh terdakwa Hendra Kurniawan, namun saksi Ferdi Sambo tidak percaya dan mengatakan, "Masa sih
Kemudian terdakwa Hendra Kurniawan meminta kepada saksi Arif Rahman untuk menjelaskan kembali apa isi rekaman CCTV tersebut terkait dengan keberadaan Nofriansah Yosua Huta Barat masih hidup pada saat saksi Ferdi Sambo datang ke TKP. Kemudian saksi Ferdi Sambo mengatakan bahwa itu keliru. Namun pada saat itu saksi Arif Rahman Arifin mendengar nada bicara saksi Ferdi Sambo sudah mulai meninggi atau emosi dan menyampaikan kepada terdakwa Hendra Kurniawan dan saksi Arif Rahman Arifin, "Masa kamu tidak percaya sama saya?" Lalu saksi Ferdi Sambo menanyakan siapa saja yang sudah menonton rekaman CCTV tersebut dan disimpan di mana file rekaman CCTV tersebut. Kemudian saksi Arif Rahman Arifin menjawab, yang sudah melihat rekaman CCTV tersebut adalah Arif Rahman Arifin, saksi Cuk Putranto, saksi Baikuni Wibowo, dan saksi Ridwan Riki Nelson Soplangit, Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan. Dan file tersebut tersimpan di flash disk laptop tersebut milik saksi Baikuni Wibowo SIK. Kemudian saksi Ferdi Sambo mengatakan, "Berarti kalau ada bocor dari kalian berempat." Saksi Ferdi Sambo menjelaskan dengan wajah tegang dan marah. Kemudian saksi Ferdi Sambo meminta saksi Arif Rahman Arifin untuk menghapus dan memusnahkan file tersebut dengan kalimat, "Kamu musnahkan dan hapus semuanya." Kemudian saksi Ferdi Sambo menyampaikan kepada terdakwa Hendra Kurniawan SIK, "Ndra, kamu cek nanti itu adik-adik, pastikan semuanya beres." Pada saat komunikasi tersebut, saat saksi Arif Rahman Arifin tidak berani menatap saksi Ferdi Sambo dan hanya menunduk. Lalu saksi Ferdi Sambo berkata, "Kenapa kamu tidak berani natap mata saya? Kamu kan sudah tahu apa yang terjadi dengan mbakmu." Kemudian saksi Ferdi Sambo mengeluarkan air mata dan terdakwa Hendra Kurniawan SIK berkata, "Sudah Rif, kita percaya saja." Kemudian pada saat saksi Arif Rahman Arifin dan terdakwa Hendra Kurniawan akan keluar ruangan, saksi Ferdi Sambo meminta kembali kepada terdakwa Hendra Kurniawan dan saksi Arif Rahman Arifin, berkata, "Pastikan semuanya sudah bersih." Mohon izin Yang Mulia dilanjutkan oleh rekan. Silakan. Terima kasih. Izin melanjutkan Yang Mulia. Bahwa perkataan saksi Ferdi Sambo kepada terdakwa Hendra Kurniawan yang mengatakan pastikan semuanya sudah bersih adalah merupakan perkataan yang tidak perlu dipatuhi, dan seharusnya terdakwa Hendra Kurniawan SIK menyadari akibat dan konsekuensi yang akan timbul atas perkataan tersebut terkait telah terjadi penembakan di rumah saksi Ferdi Sambo, Komplek Perumahan Duren 3, nomor 46 RT 5 RW 1 Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan. Padahal peristiwa tembak menembak tersebut belum terjadi sama sekali sebagaimana laporan dari saksi Arif Rahman Arifin. Mengenai rekaman video DVR CCTV yang telah ditonton sebelumnya, padahal faktanya setelah saksi Ferdi Sambo datang ke rumah di komplek Duren 3 nomor 46, pada saat itulah baru terjadi penembakan terhadap diri korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang dibuktikan dari hasil rekaman CCTV. Namun terdakwa Hendra Kurniawan SIK malah turut serta bersepakat dengan saksi Ferdi Sambo dan menyampaikan serta bersepakat dengan saksi Ferdi Sambo dan menyampaikan kepada saksi Arif Rahman Arifin, "Sudah Arif, kita percaya saja." Perkataan tersebut seharusnya tidak diikuti oleh terdakwa Hendra Kurniawan. Perkataan tersebut seharusnya tidak diikuti oleh Hendra Kurniawan karena merupakan kebohongan saksi Ferdi Sambo yang menyesatkan para pihak yang lain dan tidak perlu menindaklanjutinya dengan tindakan yang menghilangkan DVR CCTV. Malah terdakwa Hendra Kurniawan dengan senang hati merealisasikannya dengan memberikan petunjuk atau arahan kepada saksi Arif Rahman Arifin agar memenuhi keinginan dan saksi Ferdi Sambo sekaligus perbuatan itu bertentangan dengan hukum. Kemudian sekira pukul 20.30 WIB, saksi Arif Rahman Arifin dan terdakwa Hendra Kurniawan keluar bersama-sama dari ruangan kerja Ferdi Sambo dari lantai 1 gedung utama Mabes Polri. Selanjutnya, saksi Arif Rahman Arifin
menemui saksi Cuk Tanto dan saksi Baikuni Wibowo di pantry depan rumah saksi Ferdi Sambo dan menyampaikan permintaan saksi Ferdi Sambo kepada saksi Cuk Tanto dan saksi Baikuni untuk menghapus file yang ada di laptop dan flash disk. Kalau sampai bocor, berarti kita berempat yang bocorin. Kemudian saksi Baikuni berkata, yakin bang? Saksi Baikuni menjawab, perintah Kadif. Saksi Karopaminal dan saksi Baikuni menyampaikan, bang minta waktu untuk backup file pribadi di laptop saya sebelum diformat. Keesokan harinya, tanggal 14 Juli 2022, sekira pukul 21 WIB, saksi Baikuni Wibowo datang menemui saksi Arif Rahman Arifin yang berada di dalam mobilnya dan menyampaikan bahwa file atau isi laptop sudah bersih semuanya. Kemudian, saksi Baikuni meletakkan laptop tersebut di jok belakang sopir. Setelah itu, saksi Baikuni pergi meninggalkan saksi Arif Rahman Arifin. Kemudian sekira pukul 23 WIB, terdakwa Hendra Kurniawan SIK menelpon saksi Arif Rahman Arifin melalui WhatsApp call dan menanyakan permintaan Kadif apakah sudah dilaksanakan atau belum dengan kalimat, Rif, perintah Kadif sudah dilaksanakan atau belum? Dan saksi Arif Rahman Arifin menjawab, sudah dilaksanakan dan. Kemudian keesokan harinya, saksi Arif Rahman Arifin dengan sengaja mematahkan laptop tersebut dengan kedua tangannya dan menjadi beberapa bagian sehingga mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya atau tidak dapat berfungsi lagi. Lalu memasukkan ke paper bag dan kantong warna hijau dan diletakkan di jok mobilnya. Selanjutnya paper bag atau kantong yang berisi laptop yang sudah dipatahkan tersebut disimpan di rumahnya. Kemudian pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2012 sekitar pukul 17 WIB, saksi Arif Rahman Arifin menyerahkan laptop yang sudah dipatahkan menjadi beberapa bagian tersebut di mana tidak bekerja sebagaimana mestinya atau tidak dapat